Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Saudaraku yang berbahagia, ini adalah sebuah pernyataan yang sangat jelas dari Allah bahwa tidak ada hidup yang abadi. Kehidupan yang kita jalani pasti berakhir. Ada yang berakhir di usia 1 tahun, bahkan lebih muda. Ada yang berakhir di usia 5 tahun. Ada yang berakhir di usia 50 tahun. Ada yang berakhir di usia 99 tahun. Tapi berapapun itu akan berakhir. Bahkan kita tak bisa menawar ketika ajal sudah tiba. Teringat saya kepada Rockefeller, seorang miliuner pada zamannya. Rockefeller berusia 99 tahun. Dan pada saat dia berusia 99 tahun, dia berkata akan menukar semua harta, saham, kapal pesiar, kapal tanker yang dia miliki, asal ada orang yang bisa menjamin bahwa dia bisa menggenapkan usianya menjadi 100 tahun. Dan apa yang terjadi? Rockefeller meninggal tepat pada saat usia dia 99 tahun. 1 tahun yang dia inginkan tak bisa dia beli. Ketika Allah sudah mentakdirkan seseorang meninggal, maka dia akan kembali kepada Allah. Apapun pangkat yang melekat di pundaknya, apapun jabatan yang sedang dia emban, berapapun kekayaan yang dia miliki, betapa hebat pun kuasa yang dia miliki, semuanya akan berakhir. Allah berfirman, Allah menegaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Dan kita semua yang hidup harus betul-betul menyadari bahwa hidup yang kita jalani akan berakhir. Berakhir dengan kematian yang Allah paksakan kepada siapapun, yang tak ada seorang pun yang akan mampu mengelaknya. Namun ada jenis kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah kematian yang sengaja kita hampiri. Kematian yang seperti apa? Kematian yang kita hampiri di mana kita belajar mati. Bagaimana mungkin kita belajar mati? Ketika kita berhaji, kita sedang belajar mati. Belajar mati, belajar meninggalkan dunia yang kita kumpulkan dengan susah payah. Belajar meninggalkan pasangan yang kita cintai. Belajar meninggalkan anak-anak yang kita sayangi. Belajar meninggalkan seluruh apa yang selama ini menjadi bagian dari hidup kita. Ketika kita berhaji, kita sedang belajar melepaskan diri dari dunia. Dunia yang selama ini menjadi bagian penting dari kita akan kita tinggalkan. Ketika mati yang sesungguhnya kita berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Ketika berhaji kita berpindah dari dunia yang selama kita tinggal, dari negara yang kita tinggali, kita berpindah ke tanah suci. Rumah kita tinggalkan, kita lebih merindukan rumah Allah. Kasur yang empuk kita tinggalkan, kita tinggal dengan kasur sederhana yang ada di tenda-tenda di Mina. Tempat yang sangat nyaman di tanah air kita tinggalkan, kita gantikan dengan padang pasir Arafah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, haji adalah proses di mana kita belajar untuk mengalami kematian. Ketika kita tak mampu berkomunikasi dengan saudara-saudara kita di tanah air, ketika kita menghusyukkan diri dalam ibadah yang kita persembahkan sungguh-sungguh semuanya hanya kepada Allah. Ketika haji kita menjalani semua proses itu. Ketika haji kita betul-betul merasakan bahwa kita tergantung kepada Allah. Dalam haji kita merasakan betul bagaimana dekatnya kita dengan Allah. Dalam berhaji kita merasakan betul bagaimana Allah Maha Kuasa kepada diri kita. Rata-rata jamaah haji merasakan bahwa kuasa ilahi menguasai seluruh hidup kita. Ketika kita tahu kita bisa berangkat haji dan ada orang yang tidak berangkat haji, kita tahu Allah sedang campur tangan dalam hidup kita. Ketika kita mendapatkan kenikmatan sementara orang lain tidak mendapatkannya, padahal ada di titik yang sama, kita tahu Allah sedang bekerja, merasuk ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, dan Allah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Ketika berhaji, kita belajar mati, belajar dekat kepada Allah, belajar merasakan kuasa ilahi yang tiada berujung. Kuasa ilahi yang mampu untuk memutus semua kenikmatan yang selama ini kita hayati.
Pada saat haji kita belajar mati, belajar taat, belajar patuh, belajar nurut kepada Allah dengan satu keyakinan. Ketika kita nurut dan patuh kepada Allah, Allah akan tambah sayang kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah akan sambut kita dengan sambutan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika haji kita belajar untuk mendapatkan sambutan dari Allah dan merespon dengan baik sambutan itu dengan ketaatan yang penuh. Sami'na wa ata'na. Belajar haji, belajar mati, belajar merasakan kedekatan sangat dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.